Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan mewawancarai kerabatnya Alif untuk menanyakan hal tentang perihal kegiatan kehumasan dan juga perihal tentang teknik mengetik baik dan benar mengetik komputer ya. Baik, kami di sini kami perkenalkan, saya Fahri Akbar selaku ketua kelompok. Ada Alif, Saya Alif Alfarizi, saya Ada. Muhammad Wildan. dan Fadil selaku kameramen. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita wawancara. Let's go. Baik, kami di sini sudah bersama Mas Erian, kerabatnya Alif. Jadi Mas sebelumnya kerja di mana Mas? Saat ini kerja di salah satu perusahaan minyak namanya AKR AKR. Korporindo, Oh iya, itu kerja di bidang apa Mas? di bidang perdagangan minyak. Oh baik, di perusahaan Mas bagian humasnya itu tugasnya ngapain sih Mas? Untuk bagian humas di perusahaan saya itu pertama untuk membangun citra perusahaan, karena citra perusahaan itu kan penting Ah iya, di mata publik maupun di mata konsumen. betul. Yang kedua, menjaga hubungan internal. Ah, Internal itu berarti antar karyawan, antar divisi. Misalnya kalau di perusahaan itu ada divisi besarnya itu seperti finance, Oh, iya, accounting, iya. lalu ada divisi operasional, lalu ada divisi hubungan masyarakat atau HR kalau di kantor disebutnya. Nah, itu humas itu menjaga hubungan antar ketiga divisi ini Oh, supaya iya, betul. supaya komunikasinya baik, terus jalin hubungannya lebih baik dan saling kerjasama bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. Oh gitu, oke. Nah dari tugas humas itu gimana sih strateginya Mas buat ngejalanin tugas humas tersebut Mas? Kalau untuk strateginya salah satunya itu membuat perencanaan komunikasi. Oh, iya. Seperti kan pasti komunikasi ada targetnya. Iya. Ada target untuk ke publik, ada target untuk ke konsumen, ada target untuk ke karyawan. Nah, setiap target ini dibedakanlah cara komunikasinya. Kalau publik lebih dinamis, lebih unik lah, lebih Oh, iya. menarik. Kalau ke konsumen lebih formal, lebih komunikasinya mungkin lebih bagaimana caranya menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Kalau karyawan mungkin lebih santai dengan meeting atau dengan kegiatan-kegiatan perusahaan internal seperti itu. Oh, Itu seperti salah satunya. itu. Yang kedua tuh menjalin komunikasi yang baik di internal, seperti yang dijelaskan tadi, dengan antar divisi itu melakukan meeting atau kegiatan-kegiatan internal perusahaan. Lalu yang ketiga itu membangun citra perusahaan dengan media sosial. Oh, Karena gitu. sudah kan zamannya media sosial. Iya. Jadi bagaimana caranya perusahaan membangun citra di media sosial dengan baik supaya publik, konsumen itu bisa mengenal perusahaan tersebut dengan Oh, baik. promosi gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oh Kurang lebih iya, kayak gitu. iya. Baik Mas, jadi dari strategi yang Mas sudah kasih tahu, apa sih dampaknya bagi organisasi Mas dari strategi tersebut? Kalau dampaknya tentunya pasti positif ya. Dampak positif kalau dampak untuk ke publik, jadi publik mengetahui sikap perusahaan, mengenal informasi perusahaan dengan baik. Lalu kalau untuk pelanggan customer, jadi mengenal perusahaan kita lebih baik supaya nanti kedepannya bisa menjalin kerjasama dengan baik, dengan kerjasama yang pendek maupun panjang dengan pelanggannya. Lalu untuk karyawan itu dampaknya pasti positif karena membangun citra perusahaan bahwa perusahaan ini memang sudah bagus, sudah tersusun dengan baik, manajemennya dari bawah maupun sampai ke atas. Jadi karyawan juga merasa nyaman, aman untuk bekerja di perusahaan tersebut. Mas, apakah di bidang Mas berkaitan erat dengan keyboarding atau typing skill? Tentu sangat berkaitan karena posisi Mas sebagai akunting tentunya pasti sehari-hari menggunakan laptop dan bekerja menggunakan keyboarding atau menggunakan jari lah, kurang lebih seperti itu. Apakah Mas sudah bisa mengetik dalam 10 jari? Tentunya bisa karena memang sudah dituntut oleh kantor untuk bisa mengetik 10 jari. Sudah berapa lama Mas menguasai atau mendalami mengetik 10 jari ini? Kalau untuk menguasai 10 jari kurang lebih sudah 10 tahun ya, karena belajar mulai dari sekolah sih, sudah dari SMA belajar mengetik 10 jari, jadi sampai sekarang masih menggunakan 10 jari mengetiknya.
Untuk metode Mas ini buat melatih kemampuan mengetik 10 jari itu dengan bagaimana? Kalau metodenya waktu dulu di sekolah diajarkan menggunakan metode, ada salah satu metode, Mas juga lupa namanya, tapi dibiasakan untuk untuk tangan kanan dan tangan kiri itu ada pola tertentu. Jadi satu kata tertentu yang menggunakan untuk melatih, Ya. untuk melatih lah tangan kanan dan tangan kiri untuk membiasakan menggunakan 10 jari seperti itu. Dan biasanya tekniknya itu ada sih sekarang di Google ataupun di YouTube. Teknik-tekniknya jadi bisa dicontoh atau dilatih sendiri di rumah. Iya, belajar secara otodidak sih sebenarnya. Biasanya sekarang Secara bisa. otodidak juga Iya. bisa ya Mas ya? Bisa sekarang. Oke, terima kasih. Apa yang Mas rasain sebelum dan sesudah bisa menguasai teknik mengetik dengan 10 jari? Yang saya rasakan pastinya setelah bisa menggunakan 10 jari itu pekerjaan dalam mengetik lebih cepat, lebih efisien. Jadi begitu mendapatkan pekerjaan yang banyak dalam hal mengetik itu pekerjaannya jadi lebih cepat selesai. Yang harusnya 1 jam bisa jadi selesai setengah jam seperti itu. Apa aja kesulitan yang Mas alami saat belajar menguasai teknik mengetik dengan 10 jari? Kesulitannya di awal tuh pasti karena tidak terbiasa, jadi sedikit kaku jarinya untuk mengetik. Jadi ada beberapa bagian jari yang sulit untuk menjangkau keyboardnya lah, satu keyboardnya seperti itu. Pasti kesulitan sama banyak, pada awal-awal memang banyak kesalahan atau typo lah pada saat mengetik. Tapi setelah sering berjalan waktu karena sudah terbiasa, ngetiknya sudah lancar, sudah tidak typo lagi. Minim typo lah untuk sekarang. Ada saran atau tips nggak dari Mas buat orang yang pengen belajar mengetik dengan 10 jari? Saran dari saya yang pertama, cari tekniknya di Google, di YouTube maupun di ChatGPT, cari teknik untuk belajar mengetik 10 jari. Lalu setelah tahu tekniknya, yang kedua tentunya pasti rajin berlatih mengetik 10 jari karena memang tidak mudah untuk bisa terbiasa menggunakan 10 jari. Tapi kalau sering berlatih, nanti sering berjalannya waktu, pasti tentunya bisa terbiasa dengan 10 jari dan mengetiknya pasti lebih lancar dan lebih efisien dalam mengerjakan tugas seperti itu. Oke baik, jadi sesi wawancara kami sudah selesai dengan Mas Herian. Berarti dari kesimpulan yang kami dapat dari jawaban Mas Herian, di perusahaan Mas Herian itu ada ya Mas ya organisasi Masnya ya. Jadi, dari mulai menjaga citra positifnya, terus bikin program buat warga-warga sekitar, dan bikin promosi juga dari sosial media ya Mas ya. Nah terus kita juga tahu di perusahaan Mas Herian ini terkait juga dengan mengetik ya, dengan mengetik komputer dengan cara 10 jari. Tadi juga udah dikasih saran dan tips and trik gimana cara mengetik 10 jari biar kerjaannya lebih efisien dan cepat selesai. Oke, jadi sesi wawancaranya sudah selesai sampai sini. Sekian, terima kasih ya Mas Herian ya sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.